Hai teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Cerita Malam. Kali ini kita ada teman yang mau cerita tentang pengalaman dia naik gunung pada tahun bro 2016 di Gunung Batu Besawar Plehari. Gunung Beslawar. Gunung Beslawar ya. Plehari ya kayaknya. Kenalin dulu ini. Nama gue Muhammad Andre Pratama, panggil saja Andre ya. Andre. Nama bajunya. Dan ini udah tahu ya. Tahu lah. Orang Di episode Pauman. sebelumnya. Arep Jamban ya. Iya. Pada 2016 tuh naik berapa orang? Naiknya itu ada 6 orang kemarin itu. Bulan puasa juga kemarin naik 6 orang Bulan Ramadan, dari ya. Banjarmasin berangkat. Ada 3 buah unit sepeda motor. Terus Jam sampai berapa di sana itu hampir sekitar jam 4 sore sih. Naiknya jam 4 sore. Jam 4 sore dari Banjarmasin. parkirannya udah sampai. Oh, di base. Terus naik sampai dari pintu masuk lanjut sampai di titik pertama kami mandi di sana. Mandi nyemplung ke baju telanjang mandi deh. Ya namanya mandi ya gitu anjing. Oh, ada air terjunnya juga di bawah. Berarti ada. Gunung yang kami daki ini ada tingkat 7 loh. Tingkat 7-nya itu yang paling tinggi yaitu Gunung Batu Besar. Terus Lanjut lagi kan udah sampai 4:30 nih kemarin itu. Lanjut naik ke atas sambil nunggu beduk di air terjun tingkat 3 sambil mandi, nyemplung, masak, terus buka puasa, lanjut sholat maghrib. Ya lanjut lagi kami packing kan bersih-bersih sampah-sampah yang seperti dia sampah dibersihin gitu. itu pas berapa itu? Ada posnya juga kah? Dulu 2016 nggak ada pos. ini air terjun tingkat-tingkat. Tingkat 7 ada 7 tingkat air terjunnya. Jadi lanjut lagi kan udah habis dari makan, setelah itu sholat maghrib kan lanjut kami naik setingkat 4 itu masih biasa-biasa aja sih jalanannya, masih bisa dilalui. Lalu tingkat 5 itulah yang mulai melewati tebing yang hampir segini tebingnya naik. Jadi jalan itu perpetak aja untuk satu orangnya setapak. Jadi bergantian lah. Lanjut kan karena gue sebagai sweeper nih, teman paling depan, terus ngarahin nih. Kata omnya kalau udah naik tingkat 5 itu jangan nengok ke belakang. Itu istilahnya itu seperti apa ya? Mitos orang sih, kalau sampai nengok ke belakang itu ada yang ngikutin. Jadi kami naiknya itu sambil berhitung deh, 1, 2, 3 sampai 6. Kalau nambah 7 kan nggak lucu. Gitu. Tapi arah ke depan terus. Naiknya terus seperti ini. Hitung. Naiknya Berarti ngitungnya satu-satu kayak Dari 1, depannya 2, 3, 4, 5, 6. Kayak absen. Lanjut kan istirahat nih di tempat pertama di pos 5 itu istirahat. Duduk di batu nih, teman gue duduk di batu. Terus ya duduk di batu santai hampir setengah jam lah duduk sambil minum-minum juga, nyari air juga tuh kepala timnya. Terus karena udah siap kan lanjut lagi. Jadi untuk naik ke altitude tingkat 6 itu lebih berbeda lagi tempatnya. Lewat kalaunya udah gede, lumayan gede lah jalannya untuk 2 orang bisa sih. Cuman ya gimana ya? Tantangannya ada di tingkat 5 ke 6 itu. Di samping itu banyak pohon pisang, pohon beringin. Jadi setiap ada pohon pisang itu kan nih ada pocong nih, ada ngikutin. Pocong ngikutin. Itu nampak. Kalau nampak kan namanya makhluk kan pasti nggak kelihatan. Cuman kan kalau dari hati kan pasti bisa ngerasain lah, pocong lah ngikutin sampai ke atas seperti ini. Oh, kayak merasa aja di belakang. Merasakan ngikutin kayak gini lah. Ini kan tebing sini, tebing. Ini jalan, ini pohon pisang ini udah habis semuanya. Seperti apa ya? Pisang itu menjulang tinggi ke atas gitu. Jadi udah kayak dikurung ya gitu. Dikurung gini kan naik ke atas terus nih. Jadi pocong ini
lewat sela-sela dari pohon pisang itulah. Satu ke yang lain sampai atas. Terus sekitar jam 10 malam itu udah sampai di puncak tingkat 7. Tingkat 7 itu kalau untuk bermalamnya nggak bisa, jadi turun ke bawah dulu. Soalnya di tempat itu tuh nggak ada, tempat itu batu semua, nggak bisa bikin tenda. Tempatnya juga basah, itu air semua itu. Seperti kali lah kalau tingkat 7 itu, cuman tinggi. Berarti turun lagi Ke bawah dulu, pasang tenda nih. Karena udah capek juga kan, jadi yang lain bikin tenda, yang lain bikin api unggun. Terus sampai masak bikin kopi kan harinya udah mulai dingin tuh, mulai hujan, berawan juga kemarin itu. Jadi sambil nyari api kan sisanya kan bikin tenda nih. Jam 12-an itu hujan harinya, hujan. Jadi dilanda hujan, badai di atas itu. Badai. Jadi kalau badai itu kan otomatis kan basah nih. Jadi kami itu dalam satu tenda itu ada 6. Jadi ya gusuk-gusuk lah. Itu tenda berapa P? Tendanya 6 P. pas-pasan. 6 P tendanya. Berarti 6 orang cuma satu tenda. Satu tenda 6 P. Jadi hujan nih sampai jam 2 subuh, hujan 2 jam ada hujannya. Hujan tuh nggak berhenti-berhenti lah. Hujan, badai, angin. Jadi karena ya jadi yang mau kencing paksa di botol lah. Di botol kencing anjing. Jadi ngelihat semua. Jadi kan nih udah jam 2 nih. Ada yang pada ngantuk juga, ada yang jaga malam. Jadi karena teman gue ini mau kencing, gak menahan lagi, jadi paksa buka tenda. Terus baru buka tenda ada kuntilanak muncul di pohon beringinnya itu, berhadapan langsung sih. Oh, berarti posisi tenda ngadep pintu tenda itu ngadep sama pohon itu. Pohon beringin. Jadi kalau buka tenda ada kuntilanak lah, kunti. Wah, kunti nih buset dah. Kata temen gue Langsung geter. Kok bisa naruh tenda di depan pohon beringin? kan Nggak tempatnya ada kan tempat lain kan? tempatnya kan memang nggak luas di situ. Nggak Buat lebar. satu tenda pun susah. Cari yang datar juga. Yang cuman tanah itu itu pun tanah merah itu. Jadi bikin tenda di sana, pohon beringin di depannya. Jadi pas teman gue mau kencing ada kunti di situ. Wah, kuntinya Ngeliatin. serem lah. Kunti kayak muka kunti. Jadi kan Dibuat karena kaget, lihat kunti tutup lagi gitu tendanya. Jadi paksa kencing di botol dia. Langsung ada Kencing Tapi di botol. itu yang ngeliat kuntilanak itu semua. Yang dia ngeliat kunti sendiri. itu orang aja, sisanya di dalam tidur. Oh, jadi emang dia yang buka itu. Dia yang buka kan tutup nih. Dia yang buka, jadi daripada nahan-nahan kan sampai subuh, jadi dia ambil botol, kencing di botol. Batu ginjal. Nahan. Jadi sampai subuh tuh nggak selang sejam kan, jam 3. Nah itu tidur semua tuh. Jadi waktu tidur semua itu jadi kayak semacam hujan tuh berhenti dah, tapi ada kayak semacam kayak hewan gitu mengitari tenda. Entah itu harimau atau nyamuk atau apa, babi hutan kan, babi hutan gitu nah, babi hutan. Ya, jangan ke gue juga ini. Kan contoh babi hutan. Kan jam 3 subuh kan itu. Jadi kan ada juga nih yang nggak tidur nih teman gue nih. Jadi semacam melihat seperti kayak harimau yang mengitarin tenda itu. Kan kalau lampu tenda nyala kan kelihatan nih Kelihatan dari luar dari itu. kelihatan. Jadi ada seperti kayak bayangan hewan. Tapi hewannya ini mutarin itu sampai 3 kali. 3 kali dia mutarin. Setelah itu kan udah 3 kali nih hilang Jauh gitu. jauhnya. Setelah itu kan udah subuh nih, subuh. Jadi bangun teman gue ini bikin makan kan buat sahur nih. Kan itu gua bulan puasa kemarin itu pergi. Bulan puasa bikin makan, terus ya sambil cerita-cerita lah bahwa gue ini ya sudah nanti ceritanya disimpan buat pulang aja gitu. Lanjut pagi nih, karena puasa jadi kami nggak mandi di sana. Kalau mandi kan batal, air masuk dalam lubang. Lubangnya lubang apa gitu, lubang apa? Apapun lah. Ya penting lubang. 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 Jangan Banyak, Cuk. jangan ambigu Nih. gitu. Hidung, mulut, tuh lubang. Ya, jadi nggak ada yang mandi itu paginya. Cuman foto-foto kan, naik kami ke atas. Di atas itu udah ada awan semua itu, nggak bisa foto-foto. Jadi teman-teman bisa Foto sama awan. Berarti sama awan, juga. kabut.
Di atasnya itu pun hutan air terjunnya sekitar 3 meter lah, 3 meter lumayan tinggi. Jadi foto sama air terjunnya tingkat 7. Lanjut kan jam 10 nih, udah panas juga, jalannya licin, jadi kami pulang sampai melewati yang kelima. Nah itu ya kan ada batu nih yang tadi gue bilang kan lo, Yang di awal. ada Yang istirahat tadi. tadi. Istirahat. Jadi temen gue ini bingung, kok ada darah di batunya itu, padahal kan sedangkan malam kami istirahat itu nggak ada darahnya di sana. Entah darah siapa yang main, atau kan teman gue kan cowok semua kan, nggak mungkin lah darah halangan. Jauh kan bertanya-tanya nih, jadi kami memutuskan di sana lagi untuk istirahat di sana lagi untuk kedua kalinya paginya itu. Jadi teman gue ini merasa aneh aja sih, tiba-tiba kakinya ini sakit gitu nah, bengkak biru, padahal kan dalam tenda kan nggak ngapa-ngapain juga kan, cowok semua. Masa cowok hantam cowok di sana. Jadi homeskin. Jadi Wow. homeskin lah. LGBT. Lanjut lagi kan biru-biru nih kakinya, di sebelah kanan itu biru. Jadi kan karena aneh, tapi birunya tuh nggak bikin sakit kakinya. Turunkan kami ke bawah sambil lihat-lihat juga bahwa pohon pisang itu kan ada kuntilanak yang malam tadi itu. Cuman anehnya tuh birunya kaki teman gue itu nggak bikin sakit, aneh itu, nggak bikin sakit. Jadi cuman warna. Kayak digigit kuyang. Ya, Digigit kuyang. jadi kan nih lanjut kan, kalau pulang tuh nggak ada halangan, cuman tiba-tiba pas pulang tuh cabang jalan tuh banyak. Padahal kan malam tuh kan cuma satu jalan, jadi pulang tuh banyak cabang jalannya, ada 5. Jadi bercabang gitu. Jadi bercabang 5. Waduh. Jadi kan kami karena bingung, nggak tahu nih bingung lewat mana pulangnya. Salat istiqoroh. Jadi ambil kesimpulan aja, kemarin itu sempat nyasar juga sih semalam tuh. Nyasar juga salah jalan. Tiba-tiba keluarnya malah di sawah penduduk, jauh dari titik yang kami pergi kemarin. Jadi kami memutuskan untuk balik lagi kan ke tempat yang ada itu, setengah jam lagi naik ke atas, setengah jam, terus kembali lagi ke titik awal yang 5 cabang jalan tadi. Kembali ke bawah, karena itu bulan puasa kan sepi itu tempatnya, sepi banget. Yang 1, 2, 3 nggak ada orang sama sekali. Terus hujan lagi, jadi air bah itu turun. Air bah itu turun deras banget itu. Air bahnya turun. Jadi kami ini karena hujan kan lah, hibak petir juga, gelombang air itu kan turun ke bawah. Jadi kami cepat-cepat turun kan, jam 12 itu sudah sampai di parkiran. Jadi kami ditanya nih sama paman dari yang jaga kunci Gunung Batu Besawar ini. Beliau bilang ada ketemu apa aja deh di sana. Kami bilang, nih teman gue omnya aneh itu kan, kami nggak ada apa-apa, jatuh juga enggak, kesambet juga enggak, tiba-tiba biru kakinya. Jadi kan kata omnya, ada ngeludah sembarangan nggak, ngeludah gitu, nggak pengen ngeludah. Kalau ngeludah kan pastilah ngeludah itu, cuman membuang itu yang kemana. Jadi kami bilang kan kemarin tuh ada nemu batu besar kayak semacam batu besar itu, nah itu sendiri. Terus kata pamannya itu, kemarin itu kata beliau mudahnya di dekat mana, di batunya. Kalau di batu itu, jadi pamannya ini ya flashback lagi lah ke masa dulu. Beliau bilang dulu juga ada pendaki 2000 tahun berapa lah, sebelum tahun 2000 ada juga dari mahasiswa dan mahasiswi itu naik, ada 9 orang katanya, 9. Terus dari mereka itu ada yang mati 1. Kata beliau mereka bersembilan itu naiknya tuh apa, naik kan lo, cuman semacam kayak keributan lah, banyak keributannya. Jadi kan ada yang kegelincir di sana, jatuh di dalam jurangnya, tepat di dekat batu itu kata omnya tadi, di batu itu. Terus kata omnya kan emang ngeludahnya cepat di batunya, iya di batunya kayaknya. Jadi kan bingung nih, kami naik itu kan nggak ada darah, terus paginya itu ada darah, sedangkan darahnya itu kan kalau udah lama kan pasti kering kan, hilang. Ini darahnya masih baru itu.
masih basah, basah kayak habis colmek darahnya dia. Aduh, kasar kali. Cok. Kan YouTube emang. Hai abang YouTube. Sponsor aja dulu, Cuk. Lanjut nyit. Apa nih lanjut kah? Lanjut. Jadi ya gimana ya? Terus kan kata omnya kan bilang kemarin itu ada dapat gangguan apa? Ada lihat hewan juga keliling tenda 3 kali, semacam kayak harimau atau babi hutan juga nggak tahu. Soalnya kan hujan berawan itu bangin. Jadi kata beliau itu mungkin harimau asli dari gunung itu. Soalnya kalau udah ngitarin tenda, berarti beliau itu jaga kalian kata dia. Ngejaga. Soalnya kan itu tuh harimau putih kata beliau, harimau putih. Penjaga gunung batu besar itu. Terus juga lihat kunti om, kunti yang di pohon beringin yang besar itu, gila bener. Di kunti di pohon beringin katanya teman gue yang lihat mau kencing. Terus yang kencing itu kata beliau mungkin arwah yang itulah, arwah itu. Soalnya yang tewas kemarin itu adalah cewek karena kan entah, soalnya kan larangan naik gunung itu kan nggak boleh haid. Mungkin karena dia haid ngebuang sembarangan pembalut, itu yang bikin orang dari alam sebelah itu ngikut. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau cewek ikut mah, cuman kalau haid itu kan memang nggak boleh kalau cewek. Jadi apa, jadi tertarik buat darahnya. Jadi kan nih singkat cerita kan yang meninggal itu jatuh ke jurang nih, tepat di batu itu ke keplesetnya, jatuhnya di bawah batu. Terus udah dicari juga seminggu nggak dapat mayatnya. Tiba-tiba setelah dicari 1 minggu, mayatnya itu muncul di air terjun yang pertama hanyut. Kan nggak mungkin nih dari jurang ke bawah tiba-tiba dari terjun yang pertama yang paling dangkal, yang paling dalam yang bisa mandi di sana. Kan nggak mungkin kalau udah 7 hari nih, 1 minggu anggapannya. Ketemunya dia paling bawah. Kalau mati sekarang kan anggapannya pasti ke bawah kelihatan. 1 minggu mayatnya itu juga sudah rusak banget kata beliau. Kayak nggak berwujud manusia lagi. Kalau wujud tuh pastilah, cuman muka-mukanya itu udah hancur semua ceweknya. Kesian aja sih orang tuanya juga. Untuk namanya nggak tahu lah. Beliau juga nggak ngasih tahu alamatnya di mana, privasi katanya. Ada pocong gitu. Pesan beliau kalau mau kesini lagi, mending jaga tutur kata deh. Soalnya apalagi udah sembarangan di tempat yang gunung batu besar ini, kalau di Kalsel itu nggak banyak orang yang tahu. Tanya aja sama pendaki yang lain, belum ada yang tahu lagi tingkat 7 gunung batu besar itu. Orang cuma tahunya Gunung Halal, Gunung Hauk, Gunung Kahung. Oh, berarti apa tadi? Batu Besawar itu termasuk gunung udah. Berarti ribuan MDPL. Kalau MDPL sih kemarin itu nggak ngukur kami lah. Kan itu tahun 2016 kan itu belum seperti ini kan, Seven Summit lah di Banjar. Gitu. Seven Summit lah apa segala macam lah, sekarang banyak anak-anak pendaki juga. Kalau pernah ke Loksa Jukung pasti tahu lah jalannya ke sana. Loksa Jukung juga lumayan. Cuman untuk ke Gunung Batu Besar ini cuman orang-orang aja yang tahu. Dari Mapala pun belum tentu ada yang pernah ke sana, Mapala. Karena untuk lokasinya pun sekarang ini mungkin kan, sedangkan saya aja naik 2016 itu udah banyak semak-semak itu rimbun. Apalagi kalau udah ditinggalin sama 4 tahun kan, 4 tahun dekat 5 tahun ini mungkin bisa udah nggak ada wujudnya lagi jalannya itu, nggak ada jalur lagi, harus membuka lagi kalau nggak ada yang jaga. Kayaknya nggak ada yang jaga ya, lagi. Ini singkat cerita kan udah sampai di bawah nih, jadi teman kaki gue itu yang biru itu kan dikasih salep nih sama beliau penjaganya itu, salep terus dikasih doa itu ya di bawah. Setelah itu teman gue itu tertidur ya, kelelahan. Habis bangun birunya tuh hilang. Kan aneh juga itu sih. Tiba-tiba hilang, sama darahnya juga hilang di lutut ini sebelah kanan. Aneh juga. Jadi pesan beliau, yang ngikutin kamu udah hilang, udah nggak ikut lagi. Kamu itu udah sembarangan kata beliau. Gara-gara ngeludah aja udah ya. Sembarangan sih sana. Soalnya itu tempatnya juga kata beliau dalam beberapa tahun ini cuman rombongan kami yang berani naik.
Yang lain nggak berani orang. Soalnya kan untuk jalannya memang nggak ada di sana kemarin itu. Teman gue sampai ada yang bawa pisau sendiri. Buat Pisau jaga-jaga. Jadi untuk teman-teman yang mau ke sana, mending nggak usah deh kalau yang nggak tahu jalan. Kalau pernah ke Loksa Jukung, mending ke Loksa Jukung aja, jangan ke gunung itu. Loksa Jukung aja kemarin ada yang kesesat juga. Kalau mau ke Gunung Batu Sawar itu, saran gue sih mending ya cari yang pernah ke sana deh, paling kada sekali. Biar jadi porter. Soalnya kalau belum pernah ke sana, mending nggak usah. Buat nyoba. Itu namanya bunuh diri sih. Bunuh diri online. Jangan kebanyakan nyoba-nyoba gitu ya. Ya. Udah. Ada lagi yang mau tanyain? Apa? Yang mau tanyain ini, Kita- mumpung lagi live juga. Kita cerita-cerita apalah gitu. Jadi tuh ketemu ada kayak pocong di samping lah. Di samping, Di di samping jalan itu, di jurang itu. arah apa? Dari Dari pos 5 Dari Dari tingkat pos 5. 4 mau 4 menuju ke pos 5 5. kan. Nah, terus dari pos 5 itu ada lagi gangguannya. Pasti kan namanya setiap gunung tuh ada penghuninya, nggak mungkin nggak ada. dan juga ada pantangannya. Ada pantangannya, Pantangan itu sendiri. nggak boleh lihat ke belakang. Soalnya kata yang jaga kalau lihat ke belakang itu ada yang hilang. Oh, berarti ini kayak sama Meru guys. Jadi kayak tanjakan cinta. Kalau kita mikirkan orang yang kita sayang, itu bisa terwujud. Asal syaratnya satu, jangan lihat ke bawah. Kalau ini jangan lihat ke belakang. Kalau Jangan udah ngelihat, sembarangan juga ya. orangnya hilang cuk. Kalau sana Orang hilang kata beliau. jangan Jadi naik itu berhitung juga bulan puasa guys. Perjuangan puasa. banget itu naik. Bulan puasa loh. Ada mitosnya kalau bulan puasa setan-setan itu dikurung gitu. Katanya. Jin enggak. Baru setan. Setan. Jin belum. Lu. Jin masih banyak ya. Setan itu kan sifatnya. Ya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Muhammad Haikal. Pamit. Bye bye. Tunggu selanjutnya. Udah setengah jam.